Kroasia, tim kuda hitam yang seharusnya bukan lagi kuda hitam. Kroasia seperti diperlakukan tidak adil. Meski berstatus finalis Piala Dunia 2018, Kroasia datang ke Piala Dunia 2022 hanya dengan status tim kuda hitam. Namun, tim kuda hitam mana yang justru mencapai semifinal dalam 2 edisi Piala Dunia secara beruntun? Kira-kira itulah yang ada dalam pikiran Luka Modric. Sejak edisi terakhir, Kroasia tak sedikit pun mendapatkan kepercayaan dari publik untuk bisa mencapai 4 besar. Kroasia kemudian menumbangkan semua prediksi tersebut, bahkan melampauinya. Versi baru Antoine Griezmann di Piala Dunia 2022, bukan penyerang atau winger, tetapi gelandang. Antoine Griezmann tampil dengan versi baru di Piala Dunia 2022. Bukan soal gaya rambut, akan tetapi peran yang dimainkan. Griezmann versi baru adalah seorang gelandang kreatif, lebih tepatnya seorang playmaker. Antoine Griezmann adalah tipe penyerang versatil, pemain 31 tahun itu bisa memainkan banyak peran dan formasi. Griezmann bukan hanya bisa bermain sebagai penyerang tengah, akan tetapi juga winger. Namun, apa yang terjadi di Piala Dunia 2022 sungguh unik. Deschamps memberikan peran gelandang untuk Griezmann, dia lebih banyak beroperasi di lini tengah dan cenderung ofensif dan sangat jarang masuk kotak penalti. Portugal kalah di Piala Dunia 2022, Luis Figo salahkan Fernando Santos. Luis Figo menganggap Fernando Santos sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kegagalan Portugal di Piala Dunia 2022. Menurut Luis Figo, Fernando Santos sangat keliru mencadangkan Ronaldo pada pertandingan penting di Piala Dunia 2022, dia pun menyalahkan Santos atas kegagalan Portugal ini. Anda tidak bisa memenangkan Piala Dunia dengan Cristiano Ronaldo di bangku cadangan, menang melawan Swiss, luar biasa, tapi apakah Anda bisa melakukan itu di setiap pertandingan? Tidak. Meninggalkan CR7 di bangku cadangan adalah sebuah kesalahan. Kekalahan ini adalah tanggung jawab manajemen dan manajer. Transfer Josko Vardiol, Chelsea terdepan, diikuti duo Manchester dan raksasa Spanyol. Nama Josko Vardiol jadi salah satu yang paling banyak dibicarakan sepanjang turnamen Piala Dunia 2022. Bek muda Kroasia ini tampil luar biasa sejak fase grup hingga semifinal. Mengutip via Express, penampilan gemilang Vardiol di Piala Dunia 2022 juga mencuri perhatian duo Manchester, yakni Manchester United dan Manchester City. Kabarnya, saat ini justru Man City yang menyiapkan tawaran dengan nilai tertinggi. Selain itu, raksasa Spanyol, Real Madrid dan Barcelona juga mulai menunjukkan minat untuk Vardiol, khususnya Barcelona yang baru saja kehilangan Gerard Pique karena pensiun. Tak sesuai harapan, Sevilla bakal pecat Isco. Masa depan Isco di Sevilla tampaknya terancam, setelah penampilannya yang mengecewakan sejauh ini. Berdasarkan laporan dari Relevo, pemain internasional Spanyol tersebut telah mengadakan pertemuan dengan Direktur Olahraga Monchi, dan keduanya pun disebut telah mencapai kesepakatan untuk berpisah. Di musim ini, meski Isco telah tampil dalam 19 pertandingan di semua kompetisi, catatan 1 gol dan 3 asisnya masih dianggap jauh dari harapan Sevilla. Erik ten Hag mirip-miripin Marcus Rashford dengan Kylian Mbappe. Erik ten Hag selaku manajer Manchester United, akhir-akhir ini tampaknya juga terkesan dengan Marcus Rashford, bahkan tak segan memberinya pujian besar, bahkan membandingkan nama bintang timnas Prancis, Kylian Mbappe. Sejak saat pertama, saya mengenali potensi Rashford yang sangat besar. Saya pikir dia sebanding dengan Mbappe pada saat ini, tipe seperti dia. Tapi ketika Rashford berada di posisi sayap, dia hebat dan Anda lihat dia benar-benar meningkat juga dalam penguasaan bola, ujar Ten Hag. Brasil, ingin Pep Guardiola jadi pelatih berikutnya. Brasil sekarang tanpa pelatih, setelah Tite mengundurkan diri dari jabatannya, menyusul kegagalan di Piala Dunia 2022. Setelah tersingkir dari Piala Dunia 2022, kalah di babak adu penalti melawan Kroasia, Brasil sekarang mencari pelatih baru.
Seperti dikutip oleh media Catalunya, legenda Brasil Ronaldo mengatakan, ada ketertarikan pada Guardiola. Hal itu telah didiskusikan dengan staf pelatih Guardiola, namun dia lebih memilih untuk memperbarui kontrak dengan Manchester City. Mungkin akan sulit bagi Brasil untuk mencapai kesepakatan. Dia adalah pelatih dengan bayaran tertinggi di dunia. PSG siapkan gaji Sultan, agar Rashford bersedia tinggalkan MU. Klub asal Prancis, PSG, dikabarkan siap menjadikan Marcus Rashford sebagai salah satu pemain dengan gaji tertinggi di dunia, jika ia bersedia pindah dari Manchester United. Kabar ketertarikan tersebut kemudian dikonfirmasikan oleh Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi, mendatangkan Rashford di musim panas nanti. Kenapa tidak, buka Al-Khelaifi kepada Sky Sports News? Ia adalah pemain yang luar biasa dan bisa kami rekrut dengan gratis. Tidak hanya kami, saya rasa semua klub akan berusaha mendapatkan pemain sekelasnya secara gratis, sambungnya. Liverpool sudah dekati Benfica, untuk datangkan Enzo Fernandez. Liverpool dikabarkan sudah membuka pembicaraan dengan Benfica, untuk membahas transfer Enzo Fernandez. Liverpool dikabarkan serius ingin mendatangkan Enzo Fernandez dari Benfica. Menurut laporan Record, mereka bahkan disebut sudah bergerak cepat untuk menghubungi dan membuka pembicaraan dengan klub Portugal tersebut, guna membahas kemungkinan transfer Enzo. Liverpool sendiri tampaknya tak akan mudah bisa mendatangkan Enzo. Kabarnya Benfica mematok harga minimal 100 juta pounds bagi pemain 21 tahun tersebut. Kami punya DNA Real Madrid, Luka Modric puji Kroasia yang tak pernah menyerah. Berbicara kepada El Chiringuito, Modric berkata, bisa dibilang kami memiliki DNA yang sama dengan Real Madrid, karena kami selalu berjuang sampai akhir, dan tidak pernah menyerah. Saya ingin memainkan semifinal lagi melawan tim besar, itu yang saya inginkan, bukan hanya melawan pemain. Tentu saja Leo sangat besar, dia adalah pemain terbaik mereka dan kami akan mengalami banyak kesulitan untuk mencoba menghentikannya. Tetapi kami siap, dan kami akan memberikan segalanya. Saya berharap itu akan cukup untuk mencapai final, ujarnya. AC Milan terancam gagal datangkan Ziyech dari Chelsea. Ada kabar baru, dalam usaha AC Milan untuk mendatangkan Hakim Ziyech dari Chelsea, kabarnya Rossoneri bisa gagal mendatangkan Ziyech. Ini berkaitan dengan masalah uang, tepatnya permintaan gaji Ziyech yang dirasa terlalu tinggi bagi Milan. Kabar tersebut diklaim oleh Gazzetta dello Sport. Mereka menyebutkan bahwa Ziyech menginginkan gaji sebesar 8 juta euro per musimnya. Namun jumlah itu terlalu besar bagi Milan. Sekarang ini Rossoneri terancam gagal memboyong sang winger kecuali ia bersedia menurunkan permintaan gajinya. PSG ganggu Barcelona, untuk rekrut N'Golo Kante dari Chelsea. Peluang PSG untuk segera mengamankan tanda tangan Kante, nampaknya juga bukan hal yang mustahil, pasalnya gaji yang didapat Kante di Chelsea saat ini jauh lebih tinggi ketimbang dengan gaji yang ditawarkan Barca. Hal ini disebut akan dimanfaatkan PSG, terlebih Barca juga menghindari sanksi dari UEFA terkait financial fair play. Masa bakti Kante memang akan berakhir pada akhir musim 2022-2023, hal tersebut membuat dia bisa didapatkan dengan cuma-cuma, di bursa transfer musim panas. Joao Felix jadi rebutan Munchen, Arsenal, dan Newcastle. Joao Felix telah banyak dikaitkan dengan kepindahan dari Atletico Madrid dengan sejumlah klub Liga Inggris, termasuk Arsenal dan Chelsea. Bayern Munchen juga tertarik, dan Newcastle United jadi tim teranyar yang berminat pada bintang Portugal itu. Jika Felix benar-benar meninggalkan klub, Atletico dikatakan lebih suka dia pindah ke Liga Inggris karena ada peluang lebih baik. Mereka dapat memperoleh kembali biaya mendekati 113 juta pounds yang dibayarkan ke Benfica untuk jasanya pada 2019.